Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Abdul Hafiz dan Ahmad Zulfikar. Di sini saya akan membawakan materi tentang tugas mobile computing, yaitu judulnya pengembangan model pelayanan kantor desa terhadap masyarakat berbasis mobile computing. Nama jurnalnya Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika. Penulisnya Triani Arita Fitri, Torkis Nasution, dan Herwin. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Desa sebagai pusat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat pada jenjang terbawah menjadi fokus pengembangan utama dalam agenda pemerintahan. Melalui penelitian ini dikembangkan sistem administrasi pelayanan masyarakat secara online, berbisikan open source dengan pendekatan cloud computing. Dalam melakukan administrasi kependudukan, pindah izin usaha, izin mendirikan bangunan, serta penerbitan surat dengan kemudahan dan waktu yang efisien, metode yang digunakan adalah studi literatur berkaitan dengan teknologi cloud computing, survei, dan pengumpulan data, perancangan infrastruktur, teknologi informasi yang dapat diterapkan pada pelayanan masyarakat secara online, analisis data hasil survei terhadap kondisi nyata di beberapa pusat layanan masyarakat, khususnya desa di Kabupaten Kampar, dan terakhir membuat model pelayanan masyarakat secara online dari desa seperti kartu keluarga, pindah serta melapor secara online. Hasilnya adalah sistem aplikasi administrasi pelayanan masyarakat di desa berbasis web dengan memanfaatkan teknologi cloud computing serta arsitektur perkembangan yang modular dan dinamis. Kita masuk ke tujuan dari penelitian. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tata kelola administrasi desa secara elektronik berbasis cloud computing, diantaranya dilakukan oleh Mobile Computing City Maimunah dan Rodianto, yang meneliti tentang pelayanan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan desa. Pelayanan teknologi informasi akan dapat meningkatkan daya saing. Di samping itu, masyarakat makin aktif dan ikut berkontribusi dengan memberikan informasi yang dia miliki kepada dunia luas. Dampak lebih jauh yang bisa didapatkan adalah selain berkembangnya desa, juga menjadi dikenal oleh dunia secara umum. Penelitian berbasis administrasi dengan menyimpulkan, yang pertama, meningkatkan daya saing masyarakat pedesaan pada tingkat global. Penelitian ini menyatakan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang 30%, namun setelah menyelesaikan pelatihan dapat meningkatkan secara drastis. Yang kedua, perlu komitmen dari aparat desa, masyarakat maupun tokoh, ulama, pemuda, agamawan untuk menerapkan administrasi desa berbasis elektronik. Hal ini dikemukakan oleh S. Bayu Wahyono. Oke, kita masuk ke permasalahan. Teknologi informasi dan komunikasi sangat bermanfaat dalam mendukung proses bisnis dalam bentuk manajemen data, informasi, fakta, distribusi, serta pengetahuan. Bagi instansi pemerintah di kabupaten, kecamatan, desa, maupun di tingkat RW dan RT, satu di antara pendukung layanan terhadap masyarakat adalah dengan menyediakan aplikasi administrasi pelayanan masyarakat secara langsung. Teknologi cloud computing merupakan solusi yang tepat dalam memanfaatkan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet sebagai disebutkan dalam I-Putu Agus Eka pertama, yang memungkinkan pelanggan menyewa dan memanfaatkan layanan teknologi informasi dan komunikasi dengan pengelolaan infrastruktur, platform maupun aplikasi dilakukan oleh provider tanpa ada investasi di sisi pelanggan, sehingga memudahkan akses dan secara keseluruhan memberikan kesederhanaan dan efisiensi baik dari sisi pemberi layanan maupun dari sisi masyarakat. Objek penelitian. Beberapa kegiatan yang saat ini sedang dan akan dilakukan sebagai berikut. Sistem teleadministrasi untuk aplikasi dalam bidang pelayanan izin usaha, sistem teleadministrasi untuk aplikasi dalam bidang surat keterangan, penggunaan biometrika sidik jari dalam pencatatan dan identifikasi dan data masyarakat untuk desa dengan jumlah masyarakat per hari di atas 100 orang. Pengembangan sistem elektronik office untuk desa, sistem e-desa bergerak dengan multi communication links untuk masing-masing RW, sistem teleadministrasi berbasis ICT untuk pengelolaan kejadian luar biasa, wabah,
Sistem teleadministrasi berbasis ICT untuk pengelolaan masalah pelayanan administrasi bagi masyarakat. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Ahmad Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Karim Abdul Hafiz. Nama saya Ahmad Zulfikar. Saya akan menjelaskan tentang subjek penelitian dalam jurnal ini, yaitu ada beberapa subjek penelitian. Yang pertama ada cloud computing, kedua ada desa, kemudian ada pengembangan model, yang keempat ada mobile computing, dan yang kelima ada open source. Kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pada penelitian ini akan dikembangkan sistem administrasi pelayanan administrasi online berbasiskan open source dengan pendekatan cloud computing, sehingga dapat digunakan untuk melakukan pendekatan masyarakat, izin usaha, rekomendasi, dan penanganan administrasi berhubungan dengan masyarakat di desa dengan biaya yang relatif terjangkau. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur yang berkaitan dengan teknologi cloud computing, survei dan pengumpulan data perancangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat diterapkan pada pelayanan administrasi masyarakat secara online. Kemudian ada analisis data hasil survei terhadap kondisi nyata di beberapa pusat layanan masyarakat, khususnya di RT dan RW di Desa Tarai Bangun. Selanjutnya, membuat model pelayanan administrasi masyarakat online dari desa seperti janji bertemu kepala desa. Yang kedua ada pembuatan rekomendasi ke kecamatan serta izin usaha secara online. Kemudian dibuat sistem aplikasi pelayanan administrasi kepada masyarakat online di desa. Di samping itu, dalam tahap ini juga akan dikembangkan sistem secara modul untuk lebih memudahkan pengembangan aplikasi lebih lanjut dan memudahkan implementasinya di tempat yang berbeda. Kemudian hasil penelitian dari jurnal ini yaitu sebagai berikut. Pemanfaatan SaaS atau Software as a Service dipilih dalam pengembangan model aplikasi administrasi pelayanan masyarakat di desa berbasiskan open source karena teknologi ini memiliki karakteristik layanan yang memberikan manfaat antara lain dalam efisiensi biaya operasional terutama dalam pelayanan aparatur desa. Dengan komputasi awan atau cloud computing, aparatur desa tidak perlu melakukan pengembangan, pembelian, pemeliharaan, dan pengamanan perangkat lunak dan keras serta sistem operasi karena sudah dilakukan secara virtual oleh penyedia layanan tersebut, termasuk proses keterkiniannya. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh antara lain. Yang pertama, penghematan biaya. Penggunaan teknologi ini menghemat biaya karena menggunakan anggaran yang rendah untuk sumber daya dari desa dan juga membantu dalam menekan biaya operasi yang dikeluarkan oleh desa dalam rangka meningkatkan reliability dan kritikan sistem yang dibangun. Kedua, peningkatan kapasitas penyimpanan. Desa yang menggunakan teknologi ini dapat menyimpan data lebih banyak dibandingkan pada komputer pribadi. Ketiga, mudah diotomatisasi. Seorang pengembang tidak perlu khawatir terhadap perangkat lunak atau aplikasi pelayanan administrasi desa agar tetap up to date. Keempat, fleksibel. Teknologi ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas, contohnya dalam hal virtualisasi dari metode komputasi sebelumnya, dan dengan mudah dapat berorientasi pada profit dan pengembangan yang cepat berubah. Yang kelima, mobilitas yang lebih, yaitu desa yang mempunyai pegawai atau pengguna dapat mengakses informasi dimanapun berada. Kesimpulan dari jurnal ini adalah data dalam penelitian ini disusun setiap kali seorang masyarakat memperoleh layanan administrasi dari sebuah bagian di desa, misalnya pengurusan izin usaha, surat keterangan berdomisili, surat pengantar ke kantor kecamatan, atau berdasarkan hasil kegiatan administratif, misalnya untuk memperoleh bantuan beasiswa bidik misi dalam sistem layanan administrasi desa yang telah ada secara umum. Masyarakat dan aparatur desa berhadapan dengan data melalui aplikasi yang tersedia untuk setiap bagian tersebut secara terpisah.
Pertukaran data antar bagian bila diperlukan masih berdasarkan catatan kertas yang diantar dari satu bagian ke bagian lainnya diharapkan sudah tidak terjadi lagi. Dengan adanya penelitian ini, arsitektur sistem administrasi pelayanan masyarakat yang terstruktur dapat dikelola oleh sistem ini memungkinkan data digunakan bersama dalam sistem. Komponen utama dari sistem ini adalah yang pertama ada komponen administratif, kedua komponen badan permusyawaratan desa, ketiga komponen sekretaris desa, keempat komponen ketua RW, serta kelima pelaksana teknis. Kemudian saran dari kami, ketika penulis menyelesaikan penelitian lalu mendapatkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, ada sebagian hal yang ini ingin si penulis sampaikan sebagai bentuk saran untuk menunjang penelitian berikutnya. Berikut ini adalah saran dari penulis diantara sebagai berikut. Aplikasi sistem rekomendasi ini perlu dikembangkan dengan metode yang lain untuk mendapatkan perbandingan kinerja sehingga diperoleh metode yang terbaik. Yaitu kami harapkan sebagai pembaca agar aplikasi ini dapat melakukan pengembangan secara up to date, yaitu setiap beberapa bulan sekali dapat dikembangkan fitur-fiturnya agar memudahkan beberapa perangkat desa atau masyarakat yang untuk mengakses aplikasi tersebut. Kemudian ini ada referensi yang dicantumkan dalam jurnal tersebut. Yang pertama dari Eko Didik, ini dari beberapa sumber atau web atau buku yang dibahas oleh pembuat jurnal. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.